Hello everyone, I am Anissa Nandarini with NPM 244111021. Today I would like to present about leadership behavior, which explain how a leader's behavior can influence team performance, motivation, and overall organizational success. Oke, kita ke pengertiannya dulu ya. Leadership behavior adalah segala tindakan, sikap, dan cara komunikasi yang dilakukan pimpinan dalam mempengaruhi anggota timnya. Artinya, kepemimpinan itu tidak hanya dilihat dari jabatan formal, tetapi dari bagaimana pemimpin berinteraksi, bagaimana ia mengambil keputusan, dan bagaimana ia memperlakukan tim. Jadi, dua orang dengan jabatan yang sama bisa memiliki hasil kepemimpinan yang berbeda karena perilaku yang berbeda. Selanjutnya, pentingnya leadership behavior. Leadership behavior itu sangat penting karena berdampak langsung kepada, pertama, dia akan berdampak langsung kepada kinerja tim. Seperti kayak, apakah target tercapai atau tidak? Selanjutnya, motivasi kerja. Apakah karyawan semangat atau tidak? Selanjutnya ada lingkungan kerja, apakah nyaman atau penuh tekanan? Contohnya, jika pimpinan sering marah dan tidak menghargai tim, karyawan bisa kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pimpinan suportif, karyawan akan lebih loyal dan produktif. Selanjutnya kita bahas ke tipe. Secara umum, leadership behavior dibagi menjadi dua, yaitu task-oriented behavior dan relationship-oriented behavior. Kedua tipe ini adalah dasar dalam memahami bagaimana pimpinan bekerja. Namun, yang penting adalah keseimbangan antara keduanya. Task-oriented behavior adalah perilaku yang fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian target. Ciri-ciri utamanya, pemimpin menetapkan tujuan yang jelas, memberikan instruksi yang detail, mengontrol dan mengevaluasi pekerjaan, fokus pada efisiensi dan hasil kerja dan hasil akhir. Contoh nyatanya gini, seorang manajer proyek yang membagi tugas secara rinci, menentukan deadline ketat, memonitor progres setiap hari. Kelebihan, target lebih cepat tercapai, pekerjaan lebih terstruktur, dan kekurangannya, karyawan bisa merasa tertekan dan kurang adanya hubungan emosional. Sedangkan relationship oriented itu tuh fokus pada hubungan antar manusia dalam tim. Ciri-cirinya, pemimpin aktif mendengarkan, memberikan dukungan emosional, menghargai pendapat tim, dan membangun kepercayaan. Contohnya, pemimpin yang sering mengajak dia berdiskusi, memberi apresiasi, dan peduli dengan kondisi karyawan. Kelebihannya, meningkatkan loyalitas dan tim akan lebih solid. Dan kekurangannya, bisa berkesan kurang tegas dan risiko target tidak tercapai. Perbandingannya, yang paling mencolok dari perbedaan utamanya adalah task oriented itu fokusnya pada hasil. Pendekatannya tegas dan terstruktur, cocok untuk kondisi yang mendesak. Sedangkan relationship oriented fokusnya kepada manusianya, orang yang bekerja. Pendekatannya seperti suportif dan fleksibel, cocok untuk jangka panjang. Jadi, pemimpin itu nggak boleh hanya pakai satu gaya saja. Begitu. Selanjutnya ada keseimbangan atau effective leadership. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan gaya dengan situasi, menggabungkan fokus hasil dan hubungan. Contoh, saat deadline dekat, menggunakan task oriented. Saat tim mulai lelah, dia mengganti menggunakan relationship oriented. Artinya dia fokus ke manusianya dulu, agar manusia itu tidak tertekan karena tim sudah mulai lelah kan, gitu. Itu akan menunjukkan bahwa kepemimpinan harus fleksibel dan adaptif. Selanjutnya, situational leadership. Konsep ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin harus melihat tingkat pengalaman karyawannya, tingkat kesiapan kerjanya, dan tekanan pekerjaannya.
Contoh, karyawan baru sudah pasti butuh arahan yang jelas dan direktif. Sedangkan karyawan sudah ahli, dia cuma butuh kepercayaan, suportif. Jika salah gaya, karyawan baru bisa bingung, dan karyawan ahli merasa dikontrol. Sekarang, mari kita lihat contoh dalam dunia kerja. Situasi pertama, ketika tim baru dibentuk atau berisi karyawan yang belum berpengalaman, pemimpin perlu menggunakan gaya task-oriented, seperti memberikan instruksi yang jelas, menentukan langkah kerja secara detail, dan mengawasi pekerjaan secara rutin. Hal ini penting agar tim tidak bingung dan bisa bekerja sesuai arah. Namun, dalam situasi kedua, ketika tim sudah berpengalaman, pemimpin sebaiknya mulai beralih ke relationship oriented, seperti memberikan kepercayaan, mengurangi kontrol berlebihan, dan memberikan ruang untuk inisiatif. Jika pemimpin tetap terlalu mengontrol tim yang sudah ahli, karyawan bisa merasa tidak percaya dan kehilangan motivasi. Jadi, pemimpin harus membaca kondisi tim dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Dampak positifnya, jika leadership behavior diterapkan dengan tepat, maka dampak positifnya sangat besar. Antara lain, kinerja tim meningkat karena setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, komunikasi menjadi lebih efektif, sehingga mengurangi kesalahpahaman. Dan lingkungan kerja lebih nyaman dan suportif, membuat karyawan betah. Dan yang terakhir, loyalitas akan meningkat karena karyawan merasa dihargai. Selain itu, karyawan akan bekerja bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena memilih komitmen terhadap tujuan organisasi. Sekarang kita bahas dampak negatifnya. Sebaliknya, jika leadership behavior tidak tepat, maka akan muncul dampak negatif seperti konflik dalam tim karena komunikasi tidak berjalan baik dan karyawan merasa tidak dihargai, terutama jika pemimpin terlalu otoriter. Motivasi kerja mereka menurun sehingga produktivitas ikut turun. Dan selanjutnya turnover meningkat karena karyawan memilih keluar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merugikan organisasi dikarenakan kehilangan karyawan berkualitas, biaya rekrutmen meningkat, dan kinerja organisasi menurun. Kunci sukses leadership behavior. Agar leadership behavior efektif, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, komunikasi yang jelas. Pemimpin harus mampu menyampaikan arahan dengan mudah dipahami. Dan kedua ada empati, memahami kondisi dan perasaan anggota tim. Dan yang ketiga ada konsistensi, yaitu tindakan pemimpin harus sesuai dengan ucapan agar bisa dipercaya. Dan yang keempat ada fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi. Dan yang terakhir ada kemampuan mendengarkan, tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menerima masukan. Dengan hal-hal ini, pemimpin bisa membangun hubungan yang kuat sekaligus mencapai target. Kesimpulannya, leadership behavior merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah tim maupun organisasi. Pemimpin yang efektif bukan hanya yang mampu mencapai target, tetapi juga yang mampu membangun hubungan yang baik dengan timnya. Selain itu, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar, sehingga pemimpin harus adaptif, fleksibel, dan mampu membaca situasi. Dengan menggabungkan task-oriented dan relationship-oriented behavior, pemimpin dapat menciptakan tim yang produktif dan solid dan berkelanjutan. Thank you for your attention. I hope this presentation helped you gain a deeper understanding of how important leadership behavior is in influencing team performance, motivation, and overall organizational success. From this discussion, we can see that
Being a leader is not only about having authority or position, but about how we behave, communicate, and build relationship with others. As future leaders, it is important for us to be able to balance between achieving targets and maintaining good relationship within the team, as well as being flexible in facing different situations. Because in the end, a great leader is not the one who only gives others, but the one who can inspire, support, and bring out the best potential in their team. That's all from my presentation. I'm Anissa Nandarini with NPM 244110. Thank you very much, and I will be happy to answer your question.